Halo, bisa mendengar saya ya semuanya? Mohon maaf tadi tiba-tiba ada shockwave crash tulisannya di laptop saya. Jadi ini saya launch lagi. Tadi dengar sampai mana ya? Terakhir saya menjelaskan. Ini mungkin bisa jadi koneksinya ya. Kan lambat sekali. Halo, dengar suara saya? Oke, kita lanjut terus ya. Hmm, Tadi terakhir dengar sampai mana? Halo. Tadi mendengar sampai mana ya terakhir? Oke, saya lanjutkan untuk ini ya, saya ulangi sedikit. Jadi untuk aset manajemen atau turnover rasio itu menunjukkan perputaran. Kalau misalnya dia inventory turnover, tentu perputaran persediaan. Kalau dia receivable turnover, merupakan perputaran piutang. Nah, nilai ini semakin tinggi semakin bagus. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa contoh kasusnya seperti inventory turnover ya. Jadi kenapa kalau misalnya dia makin tinggi, timesnya berapa kalinya makin tinggi makin bagus karena menunjukkan bahwa persediaan ini banyak yang terjual seperti itu. Kan dengan
rumus HPP, cost of goods sold, dibagi dengan inventory. Jadi semakin besar nilai rasio ini, menunjukkan semakin besar pula persediaan yang terjual. Sehingga cepat keluarnya juga cepat masuknya, seperti itu. Perputarannya cepat. Kalau receivable turnover juga seperti itu. Kan sales dibagi dengan accounts receivable. Jadi banyak penjualan kredit, tapi juga pelunasannya juga banyak, kayak gitu. Semakin banyak, jadi perputarannya juga cepat, seperti itu. Account receivable itu bagus. Kemudian masih putus-putus ya suaranya. Halo? Iya, ini slide-nya saya berusaha upload, tapi dari tadi 90%, nggak 100%, karena yang tadi crash ya, jadi menutup sendiri. Jadi nanti untuk lebih jelasnya, dilihat di rekaman ya. Karena di rekaman saya membuka slide saya. Seperti itu. Ini nggak tahu kenapa ya. Apa karena menggunakan Google Chrome? Karena kemarin saya menggunakan ini, Firefox. Dan nggak ada masalah. Nggak apa-apa ya, kita lanjut aja ya. Ini waktunya juga ini. Oke. Sebentar saya coba upload lagi. Dari tadi upload nggak ini. Mungkin ya, karena total ada 61 slide. Jadi mungkin karena filenya ini, tapi tadi bisa kan? Cuman tahu-tahu kok crash. Jadi menutup sendiri. Jadi sudah bisa upload, sekarang nggak bisa. Iya, masih terlihat ya, 90%, dan sekarang udah jadi 0% malahan. Nggak tahu nih kenapa. Ini 0%. Oke, kita lanjut ya. Jangan sampai terhalang. Oke. Nanti untuk ininya lebih jelasnya bisa dilihat di rekaman. Nah, oke, kita lanjut. Tadi sudah ya asset management ratios. Sekarang profitability ratios itu menunjukkan seberapa profitable suatu perusahaan. Begitu. Jadi bisa dilihat profit margin. Ini yang sering keluar ya, profit margin. Nanti ada di DuPont analysis profit margin. Jadi net income dibagi dengan sales, kemudian ROA, ROI, gampang ya. Jadi kalau misalnya return on asset, katakan seperti itu, berarti net income dibagi total aset. Patokannya kalau profitability ratio itu kita menggunakan net income. Jadi kan logikanya begini, profitability ratios. Oh, profitable. Jadi bagaimana melihat atau mengukur seberapa profitablekah perusahaan itu. Profit hubungannya dengan apa? Dengan net income atau laba, seperti itu. Jadi cara berpikirnya seperti itu ya. Nah, karena itu dalam penghitungannya otomatis juga pasti ada net income, pasti ada laba di dalamnya, seperti itu. Nah, untuk melihat return on asset itu seberapa besar aset tersebut menghasilkan profit untuk perusahaan. Begitu.